Телеграф на полный. Курс на Пилау. Здесь же наша минная банка. Сергей Николаевич. Halo Sobat Baku Hantam, pada awal abad ke-20, Jepang menantang posisi dominan Rusia di timur jauh. Jepang pun memodernisasi habis-habisan militer dan angkatan laut mereka untuk mendominasi geopolitik di Korea dan timur laut Tiongkok. Perang Rusia-Jepang pun tak terelakkan dan pecah pada tahun 1904 hingga 1905. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam perjalanan pertempuran ini, tentara Kekaisaran Rusia tidak akan memetik satu kemenangan pun alias editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, dan dalam pertempuran Tsushima, armada Rusia nyaris musnah dan mereka menderita kekalahan paling mengerikan sepanjang angkatan laut mereka. Ini bermula dari sebuah perjalanan panjang. Pada 15 Oktober 1904, kapal perang dari Skuadron Pasifik kedua yang dibentuk di Laut Baltik meninggalkan pelabuhan Libava. Mereka melakukan perjalanan yang melelahkan, yaitu berkeliling setengah dunia mencapai Laut Kuning sebelum berperang melawan Jepang. Pada 27 Mei 1905, 11 kapal perang, 9 kapal penjelajah, 9 kapal perusak serta kapal pengangkut dan kapal tambahan di bawah komando Laksamana Madya Zinov Rozhetsvensky memasuki Selat Korea di dekat Pulau Tsushima, di mana musuh mereka, armada Jepang, telah sangat siap menunggu mereka. Armada gabungan Jepang tidak hanya memiliki keunggulan jumlah atas Rusia dalam hal kapal penjelajah dan kapal perusak, tetapi mereka juga mempersiapkan strategi dengan baik untuk menghadapi armada Rusia. Laksamana Togo Heichachiro bertekad untuk mengirimkan armada tersebut kembali ke rumah Bapak Stalin yang di atas. Ya, salam. Nah, di medan perang, Jepang melihat kapal-kapal Rozhetsvensky ini saat mereka masih jauh, sementara komandan Rusia tersebut tidak hanya gagal melakukan pengintaian, tetapi gagal mengembangkan rencana tindakan untuk menghadapi musuh. Ya, taunya cuman cerat-cerot ya kan. Penuh dengan senjata, armada kapal perang Rusia ini bergerak dalam formasi bangun dengan strategi satu demi satu dengan jarak yang telah ditentukan yang secara signifikan. Ini mempersempit jarak tembak mereka. Karena selain kapal-kapal terbaru, mereka juga membawa kapal usang dalam formasi tersebut. Strategi Laksamana Jepang, Togo ini memerintahkan untuk menyerang musuh yang gerakannya lamban. Dan pada saat pecah perang, benar saja, kapal perang andalan Rusia yaitu kapal Pangeran Suvorov yang terdapat wakil Laksamana Rozhetsvensky di dalamnya terkena dampak parah dari peluru Jepang. Ruang kemudi, geladak kapal terbakar, tumpukan mayat di mana-mana, stasiun sinyal dan pengintaian serta pos pengamatan peluru, semuanya tersapu oleh artileri Jepang. Di belakang kapal tersebut ada kapal Alexander dan Borodino yang juga mengalami nasib yang sama. Tentara Jepang yang sangat siap untuk pertempuran ini memiliki lebih banyak pengalaman tempur, lebih siap, lebih kenyang, dan memiliki keunggulan jumlah. Ini mampu mengambil inisiatif dari awal dan bertahan sampai akhir. Hingga pada malam hari, Jepang berhasil membubarkan armada kapal perang Rusia tersebut. Gabungan Jepang hanya kehilangan 3 kapal perusak dalam pertempuran Tsushima ini, sementara di pihak Rusia ada 21 kapal dihancurkan, 6 kapal skuadron, 2 kapal perang penjaga pantai, 4 kapal penjelajah, 5 kapal perusak, 1 kapal penjelajah tambahan, dan 3 kapal pengangkut menjadi korban. Korban jiwa di pihak Rusia mencapai 5.045 pelaut termasuk 209 perwira. Secara total ada 7.282 orang yang ditangkap oleh Jepang, termasuk kedua komandan Rozhetsvensky dan Nebogatov. Bencana Rusia di Tsushima ini memicu berakhirnya perang lebih cepat dengan Jepang yang terbukti membawa malapetaka bagi Rusia.
wibawa Rusia di dunia internasional mengalami pukulan hebat yang pada akhirnya menyebabkan revolusi pertama Rusia pada tahun 1905 hingga 1907. Bagaimana menurut kalian mengenai sejarah pertempuran yang menghancurkan angkatan laut Rusia ini? Jepang nih bos, dengan senggol dong, dengan disenggol Fatman nama Little Boy hancur ya kan? Ya salam. Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.